Halo rekan-rekan, dalam video kita kali ini kita akan berkunjung ke Provinsi Kalimantan Selatan yang beribu kota di Banjarmasin. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki banyak objek wisata yang menarik dari alam, budaya, sejarah, dan lainnya. Dan kali ini kita akan melihat kain dari Kalimantan Selatan yaitu kain sasirangan dan juga kain pagatan. Apakah perbedaan di antara kedua jenis kain tersebut? Dan bagaimanakah motif dan guna dari kain tersebut? Selain itu, dalam video kita kali ini Irfan juga akan men-share foto-foto saat Irfan traveling ke Provinsi Kalimantan Selatan di bulan Februari 2011 lalu. Di sana kita mengunjungi Pasar Terapung Lok Baintan, museum, kemudian juga penambangan intan. Nah, seperti apakah videonya? Yuk kita ikuti dalam video kita kali ini. Tenun dari Provinsi Kalimantan Selatan yang pertama kita bahas adalah kain sasirangan. Ini merupakan kain tradisional yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai salah satu dari 33 kain tradisional warisan budaya tak benda di Indonesia. Sasirangan berasal dari kata sirang atau menyerang yang dalam bahasa Banjar berarti menjelujur atau teknik menjahit menggunakan tangan. Menurut sejarah, sasirangan mulai dibuat sejak abad ke-12 hingga ke-14 Masehi di Kalimantan Selatan. Pembuatannya dikenal dalam cerita rakyat yang bercerita mengenai kerajaan negara Dipa. Alkisah raja dari kerajaan negara Dipa bernama Patih Lambung Mangkurat. Dia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Putri Junjung Buih. Lalu keduanya berjanji untuk menikah dengan syarat. Syarat pertama adalah Patih Lambung Mangkurat harus membuat sebuah istana yang hanya boleh dikerjakan oleh 40 bujangan dalam waktu sehari. Dan syarat kedua adalah membuat sehelai kain sasirangan berwarna kuning dalam waktu sehari yang hanya boleh dikerjakan oleh 40 perawan. Dan Patih Lambung Mangkurat berhasil memenuhi kedua permintaan ini dan Putri Junjung Buih mengenakan kain sasirangan tersebut untuk melangsungkan pernikahan di istana yang telah didirikan. Beliau meninggalkan sungai Tabalong yang menjadi tempat tinggalnya dan menikah dengan Patih Lambung Mangkurat dan menjadi permaisuri dari kerajaan negara Dipa. Lalu bagaimanakah cara pembuatan kain ini? Motif kain sasirangan dibuat dengan menjahit terlebih dahulu kain dengan teknik jelujur. Benang jahitan kemudian ditarik hingga kain mengerut dan setelah itu diberi warna pada jahitan jelujurnya sehingga menghasilkan motif yang cantik. Motifnya menggunakan bentuk jelujur atau garis-garis vertikal dari atas ke bawah yang memanjang. Benda-benda alam di Kalimantan Selatan menjadi landasan untuk gambar motif. Kain sasirangan terbagi menjadi 3 jenis motif utama, yaitu motif lajur, motif ceplok, dan motif variasi. Motif lajur menggunakan garis tegak lurus dan garis lengkung yang memanjang. Sedang motif ceplok adalah motif tunggal yang berbentuk garis tegak lurus, sedang motif variasi adalah motif tambahan untuk menghiasi motif ceplok atau motif lajur. Tiap motif dapat dipakai oleh seluruh masyarakat tanpa ada pembedaan dan pelanggaran terhadap adat istiadat suku Banjar. Tidak hanya sebagai fashion, dulunya kain sasirangan juga merupakan alat pengobatan. Namun, dulunya juga sangat terbatas karena pembuatnya juga terbatas dan keterampilan untuk membuat kain sasirangan hanya diajarkan secara turun-temurun dan memerlukan ritual khusus yang rumit. Para pengrajin harus menyiapkan sajian berupa kue khas Banjar, segelas kopi manis dan kopi pahit, dan sajian ini harus diletakkan dekat dengan perapian bertabur dupa yang harum. Lalu diadakan pembacaan doa dan sajian dimakan bersama oleh para pengrajin. Dan pembuatan sasirangan dilakukan setelah ritual selesai.
Kain saserangan dipercaya memiliki kekuatan magis yang bermanfaat untuk pengobatan atau bata tambah serta mengusir dan melindungi diri dari gangguan roh jahat. Agar bisa digunakan sebagai alat mengusir roh jahat atau pelindung badan, kain saserangan dibuat berdasarkan pesanan atau permintaan sehingga kadang disebut juga sebagai kain permintaan. Dan pembuatannya tidak boleh sembarangan, harus melewati persyaratan khusus berupa upacara selamatan. Kini banyak orang yang menyamakan antara kain saserangan dengan batik Banjar. Padahal dalam proses pembuatannya sangatlah berbeda. Batik dibuat dengan menorehkan malam atau lilin dengan canting. Awalnya kain saserangan menggunakan bahan dasar dari benang kapas atau serat kulit kayu. Dan kini dengan semakin majunya teknologi, sutra, satin, santung, balacu, kaci, polyester, dan rayon juga digunakan sebagai bahan pembuatnya. Untuk pewarnaannya, dulunya menggunakan bahan-bahan alami seperti warna kuning didapat dari kunyit atau temulawak, sedang warna merah berasal dari buah mengkudu dan gambir, dan kesumba. Untuk hijau dari kabua atau war, untuk warna ungu dari biji buah gandari, dan warna coklat dari kulit buah rambutan. Namun kini para pengrajin lebih banyak menggunakan pewarna sintetis karena harganya yang lebih murah dan lebih mudah didapat. Sebelumnya kita juga sudah menyatakan bahwa kain saserangan juga bisa digunakan untuk mengobati penyakit. Dan kita bisa melihat penyakit yang diderita seseorang dari jenis dan bentuk kain saserangan yang dikenakan. Bila sarung saserangan atau tapih bahalai dikenakan sebagai selimut untuk mengobati penyakit demam atau gatal-gatal. Yang kedua adalah babat saserangan, babat atau stagen yang dililitkan di perut dimaksudkan sebagai sarana untuk menyembuhkan penyakit diare, disentri, kolera, dan sejenis penyakit perut lainnya. Bila yang digunakan adalah selendang saserangan, kakamban yang dililitkan di kepala atau disampirkan sebagai penutup kepala, maka dimaksudkan sebagai sarana menyembuhkan sakit kepala sebelah atau migrain. Bila yang dipakai adalah ikat kepala saserangan atau laung yang dililitkan di kepala dimaksudkan sebagai sarana untuk menyembuhkan penyakit kepala, seperti pusing atau kepala berdenyut-denyut. Lalu motif apakah yang ada di kain saserangan? Yang pertama adalah motif gigi haruan yang terinspirasi dari ikan haruan. Ikan haruan merupakan jenis ikan populer di kalangan masyarakat suku Banjar. Motifnya adalah garis zigzag yang tampak bergerigi dan melambangkan pikiran manusia yang harus selalu tajam. Berikutnya adalah motif bayam raja. Motifnya mirip seperti sayuran bayam yang banyak dikonsumsi masyarakat Banjar. Motif ini melambangkan kesehatan dan tradisi yang harus warga suku Banjar lestarikan. Kemudian motif ular naga atau naga balimbur yang dulunya kerap dipakai oleh kalangan pendekar dan petinggi istana. Kata balimbur atau berimbur bersifat membasahi atau membasuh diri demi menggapai kesucian rohani. Lalu motif daun jeruju yang runcing di ujung dan sudut-sudutnya mempunyai makna kearifan lokal. Motif ini menyimpan pesan bahwa setiap manusia harus memiliki jati diri yang sejati meski penampilannya sederhana. Kemudian adalah motif bintang bahambur atau bintang-bintang yang bertebaran atau berhamburan di langit. Motif ini adalah lambang dari kehidupan manusia yang harus damai, bersahaja, dan mengandung cita-cita yang luhur. Selain itu juga ada motif yang mirip dengan hempasan ombak di tepi pantai, yaitu motif ombak Sinapur. Motif ini adalah perwujudan dari dinamika kehidupan manusia yang selalu naik dan turun. Selain kain saserangan, di Kalimantan Selatan juga ada sarung tenun Pagatan. Ini merupakan kain tradisional masyarakat Bugis Pagatan yang hidup di Kalimantan Selatan. Sarung tenun ini muncul bersama dengan kedatangan para perantau Bugis di pertengahan abad ke-18 Masehi. Pembuatan kain tenun ini biasanya dilakukan oleh masyarakat suku Bugis Pagatan secara turun-temurun dengan ciri khas dan motif yang unik karena dibuat dengan cara yang tradisional menggunakan alat
penenun dari kayu dan hanya bisa diolah menggunakan benang sutra. Kain tenun ini terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu tenun ikat atau BB. Jenis tenun ikat ini dibagi menjadi dua jenis motif, yaitu motif ikat lusi dan motif ikat pakan. Proses menenunnya dilakukan setelah benang dicelupkan ke dalam jas pewarna. Proses menenun dilakukan dengan cara mengatur benang tenun sesuai dengan hasil motif yang telah dibuat dalam proses mengikat. Bahasa Bugisnya adalah mabebe. Kemudian tenun songket. Jenis tenun ini caranya dengan menyisipkan benang tenun untuk membuat motif. Ketika menenunnya, tenun pagatan yang berjenis songket terdapat dua jenis, yaitu tenun sobe are. Motif ini dibuat tembus ke sebelah dalam dengan cara menyisipkan benang tenun untuk membuat motif ketika menenunnya. Kemudian yang kedua adalah tenun sobe sumelang. Motif benang hanya disisipkan di bagian muka, motif tidak tembus ke sebelah dalam. Kemudian ada tenun panji atau motif anyaman langsing. Jenis ini dibuat dengan motif anyaman langsung melalui benang tenun yang disebut dengan istilah bahasa Bugis pasulu yang dianyamkan dengan benang dasarnya. Hasil dari jenis tenun panji ini adalah ragam khusus sesuai dengan yang dibentuk dan diatur oleh penenun sendiri. Lalu ada tenun motif biasa. Jenis ini sebagian besar motifnya berbentuk kotak-kotak. Motif ini juga dapat dipadukan dengan jenis tenun lainnya seperti jenis ikat dan jenis songket. Nah, rekan-rekan, itulah jenis-jenis kain tenun yang ada dari Provinsi Kalimantan Selatan, dari kain sasirangan dan tenun pagatan. Terima kasih kepada para sahabat yang telah menyaksikan video ini. Silahkan berikan saran dan komen agar channel ini semakin baik ke depannya. Dan dukung kami terus dengan like dan subscribe channel ini. Terima kasih.